Tahu ya body count ya? Apa tahu ini quick count dong di sini? Quick count itu hitung cepat. Body count berarti menghitung body. Kalau dulu digunakan body count itu untuk menghitung jumlah korban. Kalau ada kecelakaan, kalau ada bencana alam, kalau ada peperangan, body count-nya berapa, jumlah korbannya berapa. Kalau sekarang ditanyakan kepada anak berapa body count-nya, berarti jumlah orang yang pernah, kalau bahasa halusnya staycation sama dia. Sampai sini ya. Coba deh dicari pertanyaan-pertanyaan gitu. Karena saya aktif di media sosial, aktif itu maksudnya juga jadi pengamat, itu kan bisa jadi bahan masukan. Itu pertanyaan itu udah sering muncul. Body count berapa? Dan gak malu untuk mengatakan, masih dikit 5 gitu. Paham ya maksudnya ya? Itu disettingin apa? Itu disettingin apa? Settingnya sebelum dia balik, supaya dia tahu bahwasanya malu untuk melihatkan aurat ke orang. Kalau kata Ustaz Umar Minta, kenapa sekarang seks bebas ada dan perempuan itu gampang untuk melakukan itu? Karena wanita itu tidak memiliki rasa malu. Nah maka tanamkan anak perempuan kita untuk memiliki rasa malu. Malu tuh harus liatin gitu. Gimana cara ngajarinnya? Makanya saya sering mengatakan seks edu itu bukan ketika SMP dikasihnya. Seks edu bahkan ketika anak masih kecil, tapi dengan cara berbeda. Contoh gini, ini salah satu seks edu ya, nggak harus ngomong sama anaknya. Pernah lihat nggak di kolam renang ada anak SD, terus sudah gitu kamar mandinya antri, ibunya main pelorotin aja itu sembarangan di depan umum. Itu seks edu. Kalau dipelorotin di depan umum, nanti ibunya mengatakan ini bukan hal yang penting nak. Jadi itu bukan privacy lagi buat dia, dan itu terbiasa ini di dalam otak dia. Ini nggak apa-apa diubah gitu. Harusnya di usia 7 tahun, saya tuh udah mulai membiasakan anak saya di usia 6 tahun bahkan kamar mandi itu tolong ditutup nah. Usia 5 tahun udah mandi sendiri. Dan itu disettingin usia 3 tahun. Anak ketiga ini usia 3 tahun. Saya nanti kalau mandi ininya digosok ya ya. Saya kalau mandi ininya digosok ya. Kenapa harus gitu Bi? Aku kan dimandi mandi. 2 tahun lagi kamu harus belajar mandi sendiri. Kenapa emang? Karena ada bagian tubuh kamu yang tidak bisa dilihat oleh abi ataupun bunda, bahkan tidak boleh dipegang. Kenapa? Karena itu berharga. Cuma kamu yang boleh. Kalau di TK kan ada nyanyinya, sentuhan boleh, apa bu? Kepala, tangan, kaki, itu diajarkan supaya tidak mendapatkan pelecehan. Ini kita ajarkan dari sekarang mindset itu supaya apa? Supaya dia tahu tubuhnya itu begitu berharga dan tidak seorang pun boleh menyentuhnya, melihatnya. Anak saya usia 8 tahun muntah-muntah, usia 8 tahun muntah-muntah. Itu biasanya dikerokin, bundanya lagi nggak ada. Saya telepon tantenya, Meh tolong Meh, Faida lagi muntah-muntah. Kenapa harus tantenya? Minimal sama jenis kelaminnya. Kenapa nggak abi aja ngerokin? Karena itu tadi kamu perempuan. Jadi di kepalanya tertanam, abi aku aja yang sayang sama aku, abi aku aja yang dekat sama aku, begitu menghargai tubuh aku. Masuk kamar itu ketok dulu pintunya. Kenapa? Takut kamu nanti dalam keadaan yang nggak selayak dilihat. Kalau itu udah ada di mindsetnya, abi aku aja, bunda aku aja yang sayang sama aku, begitu menjaga tubuh aku, maka aku juga kayak gitu. Mohon doanya ya, mudah-mudahan nanti di usia dia yang sudah balik dan besar, dia nggak gampang, nggak akan mau ngasih gitu-gituan ke laki-laki. Itu bagian dari roadmap juga. Ini kan saya contohin bukan seks edunya ya, tapi ini bagian roadmap yang kita setting. Gimana caranya anak ketika balik kita desain sebelum balik. Gimana caranya anak di usia SMA itu udah menikmati proses pembelajaran dari sekarang SMP, cari potensinya apa? Ada yang udah tahu potensi anaknya apa? Ada yang pernah assessment apa potensi anaknya? Supaya SMA bisa kita masukkan sesuai dengan potensinya. Kang Febri dulu nggak di assessment potensinya, walaupun saya tahu potensi saya matematik. Biologi saya selalu di bawah 7 nilainya. Masuk fakultas peternakan yang biologi semua, bahagia gak? Gak bahagia, makanya 7 tahun saya baru lulus. Sesuai dengan gelar SPT, sarjana pas 7 tahun.
Bukan sarjana peternakan, sarjana pas 7 tahun. Gak menikmati, makanya sekarang kita gak berkarir di dunia peternakan. IPK juga alhamdulillah gitu. Padahal dulu di SD, di SMP, nilai saya relatif bagus. Coba bayangin IPK gak nyampe 2,6. Itu jadi buka aib sendiri kan? Salah satu faktor nyata. Iya, maksudnya saya ingin mencontohkan bahwasanya ini bukan sesuatu yang sesuai dengan potensi gitu. Biologi itu udah tahu pelajarannya dihindari dulu. Di peternakan malah ketemu biologi, ngapalin tulang-tulang, tidur di kandang, pegang mikroskop ini berahiaria unidikola, berahiaria ubet, itu kan luar biasa. Saya tahunya rumus Pythagoras gitu. Sampai sini enggak? Ya. Coba cari potensi anaknya. Tadi kalau anaknya langsung terbang, jangan paksakan anak melompat-lompat kecuali dia tupai. Kalau tupai biarkan dia melompat. Kalau ayam biarkan dia berkokok. Kalau singa biarkan dia mengaum. Singa itu keren dan ditakuti karena aumannya keras. Badannya mah kecil dibandingkan dengan gajah kan, tapi aumannya itu loh. Coba bayangkan singa ketemu hewan lain tiba-tiba kukuruyuk. Tidak ada wibawa itu singa. Ya, sampai sini oke ya. Alhamdulillah. Ini kenapa saya pilih? Ya, gambar sapi. Tapi kan maksud kita nggak itu ya, maksud kita bikin konten. Berikutnya, ayah muda sekalian, ini penting. Salah satu hal yang membuat anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak hebat, anak-anak yang keren, anak-anak yang luar biasa adalah saat rumah mampu menciptakan suasana yang nyaman. Sepakat? Saat rumah adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Saat anak dihargai di rumah, anak merasa nyaman di rumah, anak merasa tenang di rumah, atau rumah bisa kita setting baik. Makanya ada istilah baiti. Maka jadikan dan ciptakan rumah kita seperti di surga. Sekarang masalah remaja itu apa aja? Seks bebas, narkoba, bullying, tawuran dan yang lain-lain. Kita bahas bullying. Saya sering bilang ketika saya diminta untuk isi tentang bullying di kalangan orang tua, fokus orang tua ketika bullying itu rata-rata apa? Apa yang harus kita lakukan ketika anak kita korban, gitu kan? Kalau menurut saya, fokus bullying itu bukan apa yang harus kita lakukan ketika anak kita korban, tapi yang paling utama adalah pastikan anak kita bukan pelakunya, itu dulu. Pastikan anak kita bukan pelaku bullying. Kalau semua orang tua punya mindset anak saya jangan sampai pelaku bullying, selesai sebenarnya. Iya enggak? Nah, saya sering mengatakan hampir tidak mungkin pelaku bullying itu lahir, tinggal di rumah yang penuh dengan cinta, di rumah yang memberikan dia ketenangan, di rumah yang memberikan dia kenyamanan. Iya enggak? Hampir gak mungkin pelaku bullying itu lahir dari baiti jannati, tinggal di baiti jannati, tidak mungkin. Karena kalau dia merasakan cinta, merasakan ketenangan, merasakan kenyamanan, dia keluar rumah dengan apa yang dia rasakan. Tapi kalau di rumahnya tertekan, mencekam, di rumahnya juga dibully dan seterusnya, maka wajar ketika keluar dia meluangkan itu semua. Sepakat gak Bu? Sepakat gak? Maka tugas kita adalah apa? Tugas kita sebagai orang tua ciptakan rumah yang nyaman buat anak-anak. Nanti anak-anak boleh mungkin terpengaruh sedikit, tapi selama rumah nyaman, mudah-mudahan selalu dia akan belok dan balik lagi. Akan belok dan balik lagi. Paham ya maksudnya ya di sini? Dia akan balik lagi, dia akan balik lagi. Nah, jadikan rumah sebaik-baiknya tempat anak kembali. Sejauh apapun mereka melangkah, maka biarkan rumah adalah tempat yang paling dia rindukan oleh anggota keluarga semuanya. Dan dimulai dari mana rumah yang nyaman itu? Kata ciri-ciri dulu deh. Baik di jannati. Ciri-ciri rumah surga itu apa? Ada ciri-ciri surga, ada ciri-ciri surga itu apa? Ayah, ciri-ciri surga itu apa? Secara fisik. Secara fisik gitu ya, ada di bawahnya sungai-sungai yang mengalir dan segala macam. Kalau secara psikis, udhulu bisalamin aminin. Itu ayat berapa ya saudara? Sudah tahu itu? Udhulu bisalamin aminin. Masuklah kamu ke dalam surga dengan assalam,
dan amin. Maka kalau pengen rumahnya kayak di surga, minimal ada dua hal ini. Yang pertama salam, ini udah salam. Mahatnya aja udah salam, tinggal aminin ya Ustaz. Ini mahatnya salam kan? Tinggal aminin ya nih. Assalam itu ada yang mendefinisikan keselamatan, kesejahteraan. Tapi banyak ulama juga mendefinisikan assalam ini adalah sebagai makna atau salam yang sesungguhnya. Jadi kalau makanya surga disebut juga sebagai darussalam gitu ya. Makanya kalau kita pengen rumah kita seperti di surga, budayakan salam. Karena ciri-ciri surga itu ciri-ciri penghuni surga. La yasma'una fiha lagwan illa salaman. Di surga itu nanti nggak ada perkataan yang tidak baik kecuali ucapan salam. Jadi salah satu ciri-ciri penghuni surga itu adalah salam. Budayakan salam ya, udah ya Bu ya. Udah. Salamnya salam yang beneran ya. Gimana salam yang beneran? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa banyak sekarang salamnya tuh udah nggak sesuai makna. Assalamualaikum itu apa? Waalaikum itu apa? Mikum itu apa? Wajar ketika kita salam seperti itu, nggak kerasa di jiwa kita. Kalau kita salamkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ngetok pintu, kita berdoa 3 hal yang kita doakan ke rumah kita. Apa? Semoga keselamatan, warahmah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, wabarakatuh, dan keberkahan hadir untuk penghuni rumah ini dan rumah ini. Ya enggak? Kalau Waalaikum apa yang kita doain, Bu? Budayakan lagi berarti apa? Salam ya, Bu, Ayah. Walaupun biasanya kalau kita nggak biasa membudayakan salam yang benar, sekalinya salam lengkap dan panjang, penghuni rumah juga kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operator bank syariah dari mana? Datang salamnya lengkap banget. MC pesantren kilat dari mana? MC kan lengkap ya salam. Ya. Nah yang kedua yang penting, udhulu bisa lagi. Amin. Ciptakan rasa aman di rumah. Orang kalau udah merasa aman pasti nyaman. Rumah udah aman belum? Apa ciri-ciri aman? Ketika bunda manggil anaknya, kakak, kakaknya datang ke bunda, nggak punya rasa apa-apa, datang santai aja, itu aman. Tapi ketika dipanggil kakak, aduh ya Allah, salah apa ya aku dipanggil bunda ya? Takut dipanggil itu, tegang. Karena biasanya kalau bunda manggil itu, kalau nggak ngomel, nyuruh, nuduh, nasehatin, dan yang lain-lain. Maka setiap dipanggil bunda tuh bawaannya gimana gitu. Itu berarti nggak aman, paham ya? Ayah pulang, anak-anak masuk, ada ayah, masuk kamar TV dimatiin. Berarti ayah nggak menciptakan rasa aman. Kenapa ayah pulang, anak-anak pada takut gitu? Enggak sampai sini. Tapi kalau ayah pulang, assalamualaikum ayah pulang, apalagi anak-anak kecil-kecil kayak ini sabut, iya ayah pulang. Itu berarti ayah yang dirindukan. Salah satu ciri-ciri ayah yang dirindukan ketika pulang, motornya terdengar, anak-anak langsung berhamburan. Walaupun jangan GR ya ayah ya. Karena bisa jadi, ayah pulang, kenapa nak? Handphone mana ayah? Berarti bukan ayah yang dirindukan. Handphone mana handphone gitu. Udah ketemu handphone mah ayah mau bodoh amat. Mau dicium ayah. Bawa kenal. Sampai sini oke? Selamat pagi. Apa ciri-ciri aman berikutnya? Ini penting. Saat bunda, saat ayah ingin mengungkapkan sesuatu kepada pasangannya, ingin ngomong sesuatu kepada pasangan, udah gak ada lagi rasa takut. Entah itu takut dicuekin, takut diomelin, takut dimarahin, takut dicemberutin, takut yang lain-lainnya. Kalau masih ada rasa takut, berarti komunikasinya belum jalan, rumah berarti belum menciptakan rasa aman. Kenapa ngomong sama pasangan sendiri aja takut? Aku mau ngomong, tapi tidur di keset lagi. Istri kalau dia ngomongin dikit ngambek, pintu dikunci, tidur di sofa. Ya. Suami kalau dia ngomongin dikit, ini saya nggak bawa sih. Berapa banyak? Ada nggak yang sini? Ini berapa banyak? Ini saya bikin konten. Oh ini sekarang udah lebih lagi dilihatnya. Di like oleh 1693. Kalau sekarang mungkin lebih ya. Berapa banyak
orang-orang yang sekarang rumahnya itu gak aman. Ibu ke pasangan itu takut untuk mengungkapkan sesuatu. Ini saya cuma ngomong jangan sampai rumah tangga hambar. Maksudnya apa? Komunikasi dong yang asik dengan pasangan gitu ya. Nah ini banyak nih kayak gini. Lagi di fase nikah, terus begitu apa? Udah mulai menyerah, terus begitu nangis tuh emotikonnya, rumah tangga saya pengen pisah tapi nggak puasa, dia hambar lagi di fase ini. Saya pernah juga bikin konten lebih banyak dari ini, judulnya Serumah Tapi Tak Sejiwa. Serumah tapi tak sejiwa, paham ya? Kebayang ya? Tinggal satu rumah tapi nggak ada chemistry, nggak ada kejiwaan, nggak pernah komunikasi. Dan itu banyak sekali, karena 80% yang komentar di kolom komentar di konten saya itu merasakan hal yang sama. Nah, ini bahaya. Bahaya nggak kalau rumah tangga serumah tapi tak sejiwa? Kan kita pengennya rumah tangga itu serumah dan sejiwa, sehidup sesurga. Gitu kan, bukan sehidup semati, sehidup sesurga. Gitu kan kita pengennya kan. Ini agak berat sih memang. Tapi bunda sekalian, ciptakan hal ini dulu. Bayangin kita pengen anak kita tumbuh dengan potensi yang rendah, tapi dia melihat ayah dengan bundanya nggak pernah komunikasi, saling bersikap dingin. Gimana caranya? Nggak pernah ngobrol. Kita pengen anak kita bisa kita support sampai dengan dia besar, tapi ayah dengan bundanya nggak kompak untuk ngobrolin visi besarnya. Ini gimana caranya? Sampai sini oke ya? Benar. Ada yang datang berdua di sini? Gak ada. Masa gak ada? Ada. Oh banyak kan. Nah itu bisa kompak tuh. Mudah-mudahan ya. Tuh kata Kak Feby juga gitu. Dengar lah ya, dengar. Sampai sini oke ya? Oke. Ayah. 1, 2 ini cukup banyak ayahnya. Boleh dong tepuk tangan buat ayah hadir. Ini hari apa sih sekarang? Hari Ahad ya. Hari Ahad, ayah yang mempunyai hasil istirahat tapi mau hadir di sini, luar biasa ayah. Keren. Kenapa sih tepuk tanganin? Ayah hadir di hari libur yang masih istirahat untuk seminar parenting, keren kan? Keren kan bu? Biasa. Ayah keren ya. Kenapa saya bilang keren? Saya tuh isi parenting dari mulai Aceh itu Takemon, Belanda Jerer, Gayo, Kutu Cari dan seterusnya. Baru sampai Aceh Tengah, Aceh Tenggara, belum sampai ke Banda Aceh. Tapi dari mulai Aceh sampai dengan Sofivi, mungkin sudah sekitar 31 provinsi yang ada di Indonesia. Setiap kali isi parenting itu ayahnya nggak lebih dari 20%. Kalau sekarang kan lebih ya, nggak lebih dari 20%. Paling dikit di Tangerang. Ibu-ibunya 290 lebih, ayah cuma berdua, pojok di depan, kayak tersiksa gitu. Itu saya samperin ayah makasih mau hadir. Yang satu dengan PD bilang, iya kan, mau belajar. Saya bilang kita sama-sama belajar. Yang satu lagi, ayah makasih mau hadir. Ditarik tangan saya dan dibisikin, dipaksa istrinya. Tadinya mau nyupirin doang katanya. Ya Allah, tadinya mau nunggu di parkiran tapi dipaksa istri. Ikut ke atas, kalau enggak tidur di keset. Yang paling banyak itu di Hulu Sungai Selatan. Ayah yang hadir itu 200 lebih. Dari 500 peserta yang hadir itu 200 lebih. Nah di sini keren, alhamdulillah ya, ayah itu banyak yang hadir. Nanti kita lihat kenapa ayah itu penting. Karena mendidik itu bukan cuma tugas bunda, tapi mendidik adalah tugas orang tua. Bukan cuma tugas bunda, tapi mendidik tugas orang tua. Yang namanya orang tua ada ayah dan bunda. Nanti kompak ayah dan bunda ini ya. Ini nggak usah. Udah ya tadi orang tua jadi teladan terbaik. Orang tua jelas sudah tadi ya. Ini nggak usah. Yang saya bilang akibat bibit itu tadi, masing-masing kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala potensi besar. Yakin nggak? Setiap anak yang lahir itu punya potensi. Pasti Allah titipkan karena Allah pengen anak kita menjadi khalifah fil ard. Gak mungkin Allah menciptakan seorang manusia yang kelak akan memikul tanggung jawab besar tanpa memberikan potensi. Ya, gak mungkin. Gitu. Pasti Allah berikan potensi. Oke. Nah, baru kita bahas tentang ayat yang berbeda. Selamat pagi. Izin gak lama-lama nanti. Ya, dengan kondisi yang saya bilang tadi, asam lambung yang naik. Kenapa mendidik itu harus ada ayah, harus ada bunda?
Karena Al-Quran judulnya gitu. Itu yang pertama. Karena ini adalah amanah syariat. Kenapa disebut amanah syariat? Lihat ya, di Al-Quran itu ada 17 dialog antara orang tua dengan anak. Ini ditulis oleh yang pertama kali, dan ini dijadikan referensi ya. Bukan pertama kali sih mungkin, tapi dijadikan referensi oleh para ulama salah satunya. Itu tulisan Sarah binti Halil bin Hilalah. Ya, dialog orang tua dengan anak di Al-Quran dan kaitannya dengan dunia pendidikan Islam. Nah, beliau menyampaikan ada 17 dialog di Al-Quran antara orang tua dengan anak. 14 dialog diantaranya adalah antara ayah dengan. Jadi dari 17 dialog itu 14 dialognya antara ayah dengan anak. Luqmanul Hakim dialog dengan anaknya itu dihitung cuma satu dialog, padahal panjang kan, dari ayat 13 sampai dengan ayat 19. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim sampai ayat 19. 14 banding 2. Dengan bunda cuma 2, satu lagi ayah dan bunda atas nama tak dikenal. Walaupun beberapa ulama ada yang menafsirkan itu adalah, saya lupa siapa, keluarganya Fulan. Bunda, kenapa banyak Al-Quran mencatat dialog tentang ayah? Karena Allah pengen ayah itu juga turun tangan dalam mendidik. Jadi mindset yang kita perbarui termasuk saya waktu itu. Mindset kita para laki-laki yang turun-temurun adalah ayah itu tugasnya nyari nafkah dan itu selesai gitu. Padahal yang diinginkan oleh kitab suci kita, yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala dari ayah ngedidiknya gak kayak bunda. Percaya deh, ayah ngedidiknya gak kayak bunda karena memang ayah punya peran peradaban yang lain di luar sana. Ayah harus nyari nafkah dan yang lain-lain. Tapi ayah harus hadir dan ayah harus terlibat. Seperti ayah Luqman. Hal teknis itu pasti bunda. Bunda itu ngobrol sama anaknya banyak nggak? Banyak, tapi rata-rata teknis. Udah makan belum, PR-nya gimana dan seterusnya, tadi di sekolah ngapain. Kalau ayah yang menanamkan value itu ayah. Luqmanul Hakim menanamkan value kepada anaknya, ya kan? Yang ditanamkan itu kan value. Apa aja? Jangan menyebutkan Allah. Wasailal insana biwalidayhi, berarti berbuat baik kepada orang tuamu atau berbakti pada orang tuamu, terutama ibumu ya, yang 9 bulan mengandungmu dan 2 tahun menyusuimu. Habis itu apa ya? Akhirnya sholat gitu ya. Dirikanlah sholat. Setelah itu berbuat baiklah walaupun sebesar biji zarah. Terus jangan berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Itu kan semuanya hal yang terkait dengan value, nilai-nilai, kerangka. Dimulai dari akidah sampai dengan akhlak. Nah bunda baru nanti menjalankan teknisnya. Kan bunda kan madrasah pertama buat anak-anaknya. Benar bunda madrasah. Al-Umum madrasatul. Tapi kan nggak selesai sampai di situ. Dipotong ya. Nggak selesai sampai di situ. Kan ada berikutnya lanjutannya. Dan ayah adalah kepala sekolahnya, walabi mudiruha. Ayah kepala sekolahnya, mudirnya itu abinya. Kepala sekolah gak harus ngajar setiap hari, ya kan? Kepala sekolah itu yang bikin visi, menanamkan visi. Bunda baru teknisnya. Sampai sini oke ya? Coba bayangkan ada sekolah tapi gak punya kepala sekolah, apa yang terjadi? Ilegal. Madrasahnya gak ada kepala sekolah, ilegal gitu. Gak punya visi. Nah ayah kalau menanamkan visi. Yang kedua, kita percepat. Kenapa harus ada ayah, kenapa harus ada bunda? Karena anak-anak butuh keseimbangan. Sekali lagi, anak-anak membutuhkan keseimbangan antara hal yang sifatnya rasional dan hal yang sifatnya emosional. Paham gak? Anak-anak membutuhkan keseimbangan antara pikiran dan perasaannya. Hal yang sifatnya rasional dan pikiran itu anak-anak akan belajar dari siapa? Dari siapa? Dari ayah. Visi besar, bagaimana mengambil keputusan itu dari ayah. Karena memang laki-laki diberikan fitrah itu. Kalau dari bunda, anak-anak akan belajar yang namanya emosional. Gini deh, anak jatuh, berdarah nangis. Dia nyamperin ibunya, bunda, sakit bunda tuh, berdarah tuh. Yang bunda lakukan? Apa bunda yang biasa bunda lakukan ketika anaknya jatuh? Nangis? Ini bunda yang normal ya, yang lagi baik. Bukan bunda yang lagi kan. Bunda udah bilang,
naik terus naik, besok-besok naik lagi ya. Bukan itu. Ini kita sekarang lagi bicara normal. Anak jatuh, nangis, nyamperin bundanya dengan anak kecil. Yang bunda lakukan? Nah itu dipeluk, diusap-usap, dicep-cepin, disayang-sayang. Ya Allah sini mana nak? Bunda tiup ya, masih sakit. Sini saya bunda peluk. Gitu kan yang dilakukan bunda. Anak jatuh nyamperin ayahnya, yang lakukan apa? Disayang-sayang. Apa yang biasa ayah lakukan? Udah gede, jagoan, anak ayah kan jelek, dos Avengers. Beda gak sentuhannya? Dari bunda, anak-anak akan belajar perhatian, kasih sayang, cinta, ketulusan, perhatian. Dari ayah, anak-anak akan belajar keberanian, kekuatan, kepercayaan diri, visi besar. Kalau seimbang itu akan keren. Kenapa anak-anak sekarang banyak yang bumper? Karena fatherless. Iya enggak? Kenapa anak-anak sekarang banyak yang bumper? Karena fatherless, gak ada dengan ayahnya. Peran ayah itu gak ada. Ya Pak ya. Indonesia sekarang ayah, ini buat kita ya, kita termasuk saya, menempati peringkat ketiga sebagai negara fatherless country, negeri tanpa ayah. Maksudnya bukan berarti anak itu yatim semua, bukan. Punya ayah, tapi tidak ada gitu. Ada ayah secara fisik, tapi dia tidak mendapatkan keayahan secara. Ayah itu cuma yang jadi kakak doang, tapi nggak menjalankan fungsi dan perannya. Sampai sini oke? Oke. Kita bahas. Butuh ayah, butuh bunda. Karena anak-anak itu seperti burung yang membutuhkan dua sayap untuk bisa terbang tinggi, maka anak-anak juga membutuhkan ayah dan bundanya untuk bisa melesat.